Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ada tuan yang mulia, Tuan Zainal Ilmi dan Tuan Nurzat, sama-sama dari Kalimantan. Masya Allah, banyak yang dari Kalimantan ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallahil azim, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta atau dengan kita minta. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan, yang kuasa memisahkan orang yang berjumpa dan menjumpakan orang yang berpisah ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala pengatur segala-galanya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Ada Tuan Muhammad Suri, waalaikumsalam, dari Kalimantan Barat. Ada Kapuas, Masya Allah, Papua ya. Ada dari Jember, waalaikumsalam warahmatullah. Baik, seperti biasa tuan-tuan, saya menyarankan kepada penonton saya itu selalu menyiapkan kopi, karena siaran langsung ini lebih dikhususkan kepada orang yang berpikir. Jadi kalau yang malas mikir, nanti berbahaya nonton siaran langsung saya ya. Jadi siaran langsung saya lebih saya khususkan kepada orang yang berpikir ya, yang senang berpikir, yang senang bertafakur ya, bukan yang tidak menggunakan akalnya ya, atau tidak menggunakan daya pikirnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Bapak Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai daripadanya. Qala, siapa yang berkata? Ibnu Mas'ud ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Jadi telah sampai kabar ya. Artinya hadatsana itu telah sampai kabar kepada kita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad? Dia adalah wa huwa shadiq wa masduq. Wa masduqun. Artinya itu Rasulullah adalah orang yang benar, shadiq, orangnya benar, jujur. Wa masduqun, dan diakui kejujurannya, diakui kebenarannya. Jadi Rasulullah itu orangnya shadiq, orangnya jujur ya, apa adanya ya, benar gitu. Dan diakui kebenarannya, diakui kejujurannya. Ada dari Filipina, Masya Allah. Ada Fatur Bugis juga dari Banjarbaru. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, insya Allah untuk malam ini kita akan membahas tentang hakikat takdir ya. Hakikat takdir, hakikat ketetapan Allah. Bagaimana ketetapan Allah itu terjadi dan bagaimana cara menyikapi ketetapan Allah. Kita bedah lewat 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Maka sebelum itu saya sarankan tuan-tuan untuk menyiapkan kopinya yang pahit-pahit sama siapkan nalarnya ya, karena siaran langsung ini membutuhkan nalar yang kuat. Ya, membutuhkan nalar yang kuat. Kita lanjutkan hadisnya tuan-tuan. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yawman. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbihi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha ghairuh. Inna hadakum liya'malu bi'amalihi al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna hadakum liya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amal ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik.
Jadi itu bunyi hadisnya tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kalau kita artikan ya, sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam berbentuk nutfah ya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, lalu berubah menjadi 'alaqah setelah 40 hari. Jadi 40 hari nutfah, terus 40 hari 'alaqah, thumma yakunu mudghah, lalu menjadi mudghah. Pertama ya, pertama menjadi nutfah, kedua menjadi 'alaqah, ketiga menjadi mudghah. Jadi kalau kita lihat ya dari hadis ini tuan-tuan, semua kita ya, saya, Bapak Presiden, Bapak Ketua MK, semua orang ya, rakyat kecil, gubernur, bupati, polisi, tentara, semua orang kecuali dua orang, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, penciptaannya itu seperti ini ya. Jadi kita awalnya itu berupa segumpal air mani ya, setetes air mani ya. Selama 40 hari air mani ini mencakram di dalam rahim, lalu dia berubah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari segumpal darah ini berubah menjadi segumpal daging. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 4 bulan. Karena 1 bulan adalah 30 hari. Setelah kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, fayanfukhu firruhu wa yu'maru bi'arba'i kalimatin. Maka ditiupkan ruh kepada daging yang tadi. Ya, segumpal daging yang sudah 4 bulan di dalam rahim, dalam perut ibu ya. Ditiupkan ruh, fayanfukhu firruhu wa yu'maru bi'arba'i kalimatin. Waalaikumsalam Pak Babin Cenggu, Masya Allah hadir. Gimana situasi di Cenggu abang? Baik. Jadi setelah 4 bulan ditiupkan ruh ya, setelah dari setetes air mani, sperma berubah menjadi segumpal darah, lalu 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Jadi setiap perubahan itu terjadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan janin itu berubah lengkap anggota badannya, ditiupkan ruh. Fayanfukhu firruhu wa yu'maru bi'arba'i kalimatin. Ketika ditiupkan ruh, wa yu'maru bi'arba'i kalimatin, berikut padanya atau dituliskan padanya sebuah ketetapan. Yang 4. Mana yang 4? Bikatsbihi rizkihi. Pertama dituliskan padanya rezekinya. Wa amalihi, yang kedua amalnya. Wa ajalihi, yang ketiga ajalnya. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang berugi. Ya, jadi setelah 40 hari baru ditiupkan kepadanya ruh ke dalam janin tersebut, berikut dengan takdir-takdirnya, perbuatannya, kapan dia meninggal, sebabnya apa, rezekinya berapa, ajalnya berapa. Kapan, ajalnya kapan ya. Dan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang berugi. Dan sesungguhnya di antara kalian, ya kata dalam hadis ini, ada di antara kalian itu yang berperilaku seolah-olah seperti ahli neraka. Jadi orang ini di masa hidupnya terlihat mabuk, terlihat judi, terlihat maksiat kepada Allah, tapi di dalam takdirnya itu dia akan masuk surga. Maka pada akhir hayatnya itu dia akan bertaubat kepada Allah, lalu meninggal setelah bertaubat dan masuk surga. Ada juga di antara kalian
yang terlihat seperti ahli surga dalam hadis ini ya. Jadi rajin sholat, sedekahnya rajin, tetapi dalam takdirnya itu ya, dia akan masuk neraka maka pada akhir hayatnya dia akan bermaksiat kepada Allah dan mati dalam keadaan kufur, mati ke dalam maksiat dan masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah masih landai-landai Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah abang. Mudah-mudahan abang tetap jaya ya, baik di darat maupun di laut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dalam kita memahami perspektif takdir, maka kita harus menggunakan dua metode. Ya. Pertama, dalam metode pertama disebut dengan metode syariat, ilmunya namanya ilmu akidah. Ya. Yang kedua, dengan metode tasawuf, ilmunya namanya ilmu hakikat. Dengan metode hakikat, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Ya. Baik, sekarang kita kupas takdir menurut ilmu syariat dalam sudut pandang ilmu akidah. Di dalam sudut pandang ilmu akidah, takdir itu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir yang gak bisa kita pilih, yang gak bisa kita rubah, dengan takdir yang bisa kita pilih dan yang bisa kita ubah. Ya, ini menurut sudut pandang syariat, sudut pandang ilmu akidah. Sudut pandang ini senantiasa kita jaharkan atau kita ceramahkan dari masjid ke masjid ya. Kita sampaikan dari masjid ke masjid ya, bahwa takdir itu ada dua, ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang mubram. Takdir yang nggak bisa kita pilih, nggak bisa kita rubah, dengan takdir yang bisa kita pilih, bisa kita rubah. Nah, ini kita harus syiarkan di masjid-masjid ya, supaya orang itu ada ikhtiar dan doa, ada semangatnya ya. Maka dalam kaidah syariat, yang tidak bisa kita pilih itu seperti saya tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Saya tidak bisa memilih lahir menjadi suku Dayak, menjadi suku Sasak, menjadi suku Bali, menjadi rakyat Indonesia. Itu bukan pilihan saya. Atau menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, atau menjadi kulit putih atau menjadi kulit hitam. Nah, itu tidak bisa kita pilih, maka itu takdir mu'allaq ya, dalam sudut pandang ilmu akidah, dalam makom syariat ya. Adapun masalah bodoh dengan pintar, kaya dengan miskin, itu kita harus berusaha ya. Kalau kita mau pintar harus belajar, harus ada sebabnya. Kalau kita mau kaya harus berusaha ya. Ini menurut sudut pandang ilmu akidah dalam makom syariat. Takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Di dalam sudut pandang hakikat, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, di dalam sudut pandang hakikat, takdir itu udah jadi ya. Sehelai nafas yang keluar di masa depan, 1 detik yang akan datang, itu sudah ketetapannya. Perbuatan apa yang akan kita lakukan, kita mau makan atau tidak, kita berjalan atau tidak, di sisi hakikat atau di dalam sudut pandang hakikat, takdir itu sudah jadi ya. Takdir itu sudah jadi sekali di sisi hakikat. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Jika Tuhan adalah orang yang beribadah ya, jadi Tuhan bisa menimbang diri sendiri, apakah makom jiwa Tuhan, apakah makom diri Tuhan itu, apakah Tuhan beribadah karena cinta atau karena surga? Kalau Tuhan masih beribadah karena pahala dan karena surga, gunakan makom syariat dengan metode ilmu akidah. Yakini takdir itu ada dua. Ada takdir yang mu'allaq, yang tidak bisa dirubah, dan ada takdir yang mubram, yang bisa dirubah. Kalau diri Tuhan beribadah itu karena surga atau pahala, apakah itu salah? Enggak salah, benar ya, benar juga, enggak masalah ya. Tetapi kalau Tuhan itu sudah beribadah bukan karena pahala surga, tetapi karena cinta, karena semata-mata Allah, maka gunakan sudut pandang hakikat.
Ya, gunakan sudut pandang hakikat bahwa takdir tidak bisa dirubah. Takdir itu sudah jadi sekali. Ya. Jadi kita timbang yang mengerti diri Tuhan, yang mengenal diri Tuhan, hanya diri Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan kira-kira pikir-pikir, oh saya ini ibadah masih karena surga atau pahala, maka gunakan makom syariat dengan kaidah ilmu akidah. Dengan meyakini takdir ada dua, takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau tuannya beribadah sudah bisa merasakan karena cinta bukan karena pahala atau surga, maka gunakan metode yang kedua, yakini secara hakikat takdir tidak bisa dirubah. Ya, semua sudah jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Yopi Yuwanto, waalaikumsalam warahmatullah. Ada Agus Ungaran, waalaikumsalam warahmatullah. Jangan dibalik-balik, yang mengerti diri Tuhan hanya diri Tuhan. Ya, yang mengerti diri Tuhan sendiri hanya diri Tuhan sendiri. Yang bisa menimbang diri Tuhan hanya diri Tuhan. Jadi kalau rasa-rasanya seperti itu, gunakan sudut pandang yang pertama, sudut pandang ilmu akidah dalam makom syariat, bahwa takdir bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Tapi kalau sudah ibadahnya karena cinta, karena kerinduan, karena syauk, maka gunakan metode yang kedua, bahwa takdir nggak bisa dirubah dalam sudut pandang hakikat. Gunakan makom hakikat. Itu cara menyikapinya. Nah, bagaimana sih proses takdir itu terjadi? Nah, ini sesuai kita bahas ya dalam hadis ini ya. Bagaimana proses takdir itu terjadi? Untuk memahami takdir, kita harus membagi dua kejadian. Pertama namanya kejadian suluhi qadim. Sebelum kenyataan ada itu ada, sebelum salah dan benar itu ada. Jadi suluhi qadim namanya. Ada dan tidak ada, belum ada, benar dan salah juga belum ada di makom sini. Nah, dan yang kedua tanjisi hadis. Nah, di tanjisi hadis ini benar salah sudah ada dan tidak ada sudah ada. Ya, jadi memahami takdir itu dengan membagi dua kejadian, sulih qadim dan tanjisi hadis. Sulih qadim itu kita berbicara tentang sifat kudrat iradatnya Allah, qadirun muridunnya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan apapun yang Allah kehendaki jadikan, ya, dan tetapkan tanpa bisa diintervensi oleh siapapun. Ya, fayaf'alu lima yurid. Allah itu melakukan apapun yang Allah ingin lakukan. Karena dia Allah, dia Tuhan, dia absolut, nggak bisa diintervensi sama siapapun. Ya. Nah, jadi proses turunnya takdir itu kalau dianalogikan dari ahad ke sifat kudrat iradat, dari zat ke sifat kodrat iradat ma'ani, ma'nawiyah qadirun muridun. Lalu qadirun muridun menggerakkan ruh menggerakkan jiwa menggerakkan niat menggerakkan jasad. Jadi itu urutannya kalau dari atas, ya, kalau dari atas. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, banyak orang yang susah memahami ini karena dia menganggap Allah itu terikat waktu. Ya, jangan kita berpikir bahwa Allah terikat dengan waktu yang ada di masa depan, masa lalu, masa saat ini. Itu yang membuat kita bingung untuk memahami takdir. Ya, jadi di sisi Allah itu nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu, nggak ada masa saat ini. Di suluhi qadimnya itu nggak ada. Di kita baru ada masa depan, ada masa lalu, ada masa saat ini. Nah, karena masa depan kita tidak ketahui, maka muncullah kaidah ikhtiar dan doa. Kita berdoa dan kita berusaha. Padahal secara hakikatnya kita nggak bisa berdoa tanpa izin Allah. Jadi kita nggak bisa bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Itu kita nggak bisa kalau Allah nggak izinin kita ngomong seperti itu, nggak bisa. Ya, kalaupun kita mau berusaha juga kita nggak bisa kecuali Allah yang izinkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di luar dimensi yang kita pahami. Dan kita berada di dimensi ketiga dan keempat, yaitu ruang dan waktu, masa depan, masa lalu, masa saat ini. Ada Tuan Man Abu Rahman, waalaikumsalam, dari Sabah, Malaysia. Ada Bunda Mustaufirah, waalaikumsalam Bunda. Ada Bos Muda, waalaikumsalam, Sulawesi Barat hadir, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, maka
Inna awliya Allah wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Bagi wali-wali Allah itu, kenapa mereka nggak ada risau, nggak ada sundah gulana dalam hati mereka, nggak ada kesusahan? Karena mereka meyakini apapun yang Allah tetapkan terjadi, pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak tetapkan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ya, andai kata dikumpulkan seluruh makhluk untuk memberikan manfaat kepada satu orang, nggak bisa kecuali apa yang Allah takdirkan kepadanya. Andai kata dikumpulkan seluruh makhluk untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada seseorang, nggak akan bisa kecuali atas apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Maka kita harus merenung dalam nih, apakah saya hidup ini untuk harta? Apakah saya hidup ini untuk surga? Apakah saya hidup ini untuk wanita? Atau apakah saya hidup ini untuk Allah? Kalau kita besarkan Allah di dalam hati, maka semuanya menjadi kecil. Apapun yang terjadi di luar itu, kita nggak akan terjadi masalah. Contoh, kalau kita punya mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati. Kalau kita punya uang, taruh di bank, jangan taruh di hati. Kalau kita punya istri anak, taruh di rumah, jangan taruh di hati. Kalau kita punya pekerjaan, taruh di kantor, jangan taruh di hati. Kalau kita punya sertifikat tanah, taruh di lemari, jangan taruh di hati. Di hati hanya Allah saja. Nah, ketika kita sudah bisa memahami, oh tujuan saya adalah Allah, maka dunia ini mau pecah 10 pun kita slow-slow wae jadinya. Kita akan santai-santai saja. Begini tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Setiap orang yang terlahir pasti mati. Ya, setiap orang yang terlahir pasti mati. Berarti kelahiran adalah fakta, kematian juga adalah fakta. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Kelahiran fakta, kematian fakta. Nah, dari kelahiran ke kematian itu ada yang jadi polisi kayak saya. Ada yang jadi Menko Polhukam kayak Bapak Profesor Mahfud MD ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ya. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi rakyat jelata, ada yang menjadi orang miskin, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi orang sederhana, ada yang menjadi tukang bengkel, ada yang jadi tukang tipu, ada yang jadi tukang curi, macam-macam. Dari perjalanan dari kelahiran ke kematian itu, ya, dari kelahiran sampai kematian, macam-macam orang bisa jadi tukang bakso, bisa jadi tukang bubur. Tapi intinya orang yang lahir fakta, orang yang mati fakta, kelahiran itu fakta, kematian itu fakta. Jadi siapapun yang lahir pasti ujungnya mati, itu fakta, nggak bisa diganggu gugat. Bagi orang-orang yang beriman, kan tidak mungkin kita menukarkan sesuatu yang fakta dengan sesuatu yang perspektif. Sesuatu yang fiksi, sesuatu yang tidak akurat, sesuatu yang tidak fakta. Ya. Sama seperti kita bertaruh 24 jam untuk mengumpulkan harta, untuk apa. Padahal belum tentu dapat kita miliki apa yang kita kejar itu, padahal kematian itu nyata. Artinya apa? Kenapa kita tidak fokuskan diri kita untuk kematian? Ya, kenapa kita tidak fokuskan diri kita untuk kematian? Jadi kita bekerja itu karena Allah untuk kematian. Kita berdagang itu karena Allah untuk kematian. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai renungan bagi diri saya pribadi ya tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Maka ketika kita memahami takdir, kita harus bisa menimbang diri kita. Ya, menimbang rasa kita lah ya. Kalau sekiranya rasa saya ini masih ibadah karena surga, gunakan makom syariat dengan kaidah ilmu akidah. Yaitu takdir ada dua, ada takdir yang bisa dipilih, ada takdir yang tidak bisa dipilih. Takdir mu'allak dan takdir mubram. Kalau kita masih ibadah karena surga dan pahala, itu bagus juga, ya, bukan jelek juga, bukan rendah juga, tidak ya. Nah, tapi kalau kita sudah ibadahnya karena kerinduan,
karena cinta semata-mata karena Allah, maka gunakan makom hakikat metode tasawuf, bahwa takdir sudah jadi, ya, masuk surga, masuk neraka, rezeki kita, ajal kita tuh sudah jadi semua. Maka tawakal kepada Allah. Kalau kita ibadahnya itu semata-mata karena cinta, karena rindu, ya, kita yang menimbang diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita baca dulu typingan dari saudara-saudara kita. Ada Tuan yang mulia Tuan Muhammad Riyadi, ada Tuan yang mulia Tuan Abdul Rajab, ada Tuan yang mulia Tuan Soleh Pati. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Puan yang mulia Sofiati, ya, perempuan. Ada Tuan yang mulia Tuan Niji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tuan Sabihun Muhmin, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi banyak kebingungan di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan takdir sudah jadi, sehingga kita harus meyakini rukun iman yang keenam, yaitu takdir buruk dan takdir baik semuanya datang dari Allah. Tapi ada yang mengatakan takdir bisa dirubah. Nah, sekarang tergantung tuan-tuan. Jadi kalau ibadahnya karena cinta dan syauq kerinduan, maka yakini takdir nggak bisa dirubah. Walaupun masuk neraka nggak apa-apa, yang penting semata-mata Allah. Makanya di sana namanya ketulusan, keikhlasan, kecintaan, kerinduan. Ya. Tapi kalau rasa-rasanya kita ini masih ibadahnya karena surga atau pahala, maka gunakan takdir yang metode yang pertama tadi, maqam syariat dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ada Tuan Hidayatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. InsyaAllah Tuan, setelah ini kita ruqyah di WA, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sekiranya ada pertanyaan silahkan. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan, kami sangat terbuka, ya. InsyaAllah besok kita lanjut pembahasannya. Nanti yang baru datang bisa nyimak dari awal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi dari Bima izin nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ikram ini Bima Tebe, saya di Bima Panda. Assalamualaikum dari Tuan yang mulia Tuan Rian Darian Palembang hadir nyimak, Masya Allah. Assalamualaikum Lampung izin nyimak Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sarawak Malaysia nyimak, Masya Allah. Jadi insya Allah nanti kami sudah siapkan video penjelasan tentang hakikat sholawat, ya. Bagaimana memahami sholawat menurut sudut pandang syariat, dan bagaimana memahami sholawat menurut sudut pandang hakikat. Nanti insya Allah kita upload, ya. Jadi kalau bermanfaat silahkan dibagikan agar menjadi amal jariyah untuk kita semua, ya. Saya di Woha, benarkah tugas di Panda? Iya, saya di Polres Panda, tugasnya di Polres Panda. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saya izin undur diri dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya dan mudah-mudahan kepada kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu saya. Namun apabila itu benar, itu datang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya melainkan atas dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak sepakat, silahkan tinggalkan, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.